Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial, seorang pengusaha di kota Pontianak, tepatnya pengusaha kuliner. Hadir bersama saya Mas Erwin Andika. Ya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Ketua Apkulindo ya? Apkulindo. Aspek atau Apkulindo? Jadi awalnya kita bentuk itu aspek karena Aspek. teman-teman itu waktu itu belum ada wadahnya kan teman-teman Oke. kuliner. Jadi dan itu khusus Kota Pontianak. Oh, yang aspek Yang ya? aspek itu khusus Kota Pontianak. Kalau Apkulindo? Apkulindo ini kita berada di naungan pusat. Jadi kita Oke. kayak DPP-nya lah di Provinsi Kalbar. Oke. Kayak PHRI begitu. Nah, ini kita di Kalbarnya. Kepanjangannya apa tuh? Apkulindo. Asosiasi Pelaku Kuliner Indonesia gitu. Oh, Asosiasi Pelaku Kuliner Indonesia. Indonesia. Dan di Pontianak baru tahun ini. Ya. Grup Pontianaknya ya? Ya, Bukan untuk di Kalbar. Di Kalbar. Oh, di Kalbar skopnya. Ya. Berarti nanti akan ada di setiap kabupaten. Ya, rencana kalau memang tahun ini kita mengadakan rakerdanya dan akan membentuk nanti di kabupaten-kabupaten lain gitu. Rencananya Oke. begitu. Oke. Nah, jadi warga kota, kali ini kita akan ngobrolin seputar bisnis, terutama bisnis kuliner. Karena Siap. Mas Erwin ini yang saya tahu beliau punya banyak usaha. Nah, kita nggak tahu, nanti kita coba gali apa sih inspirasi ataupun kiat-kiat yang bisa di-share, dibagi ke kawan-kawan terkait dengan bagaimana memulai bisnis kuliner dan apa problematika kemudian persoalannya hari ini muncul di bisnis kuliner. Ya, mungkin awalnya bisa cerita dulu kali Mas. Ya, Gimana sih sejarah sebenarnya- awal mula membangun bisnis kuliner? Memang karena mungkin keluarga basisnya pengusaha ya, pedagang ya. Oke. Dari keluarga itu nggak ada yang ASN, nggak ada yang pegawai negeri begitu. Jadi seperti semacam kutukan gitu. Ini kayaknya keluarganya bukan memang ditakdirkan untuk jadi ASN, tapi semua pengusaha begitu, pedagang lah. Oke. Istilahnya berdagang, ya mungkin juga mengikuti sunnah Rasul ya begitu. Jadi ya Ya. ya sudah jalannya begitu. Jadi begitu selesai kuliah pernah nyoba kerja juga di konsultan. Ah. 2001, 2002 waktu itu di konsultan Kemajo itu yang awal cikal bakal pelabuhan internasional itu, dulu kita di situ. Oh, yang di Mempawah. Ya, yang di Mempawah itu kan Oh. riset awalnya FPS-nya kita yang buat. Oh, oke. Jadi itu dari PT Austraining Nusantara waktu itu. Nah, karena sering bolak-balik Jakarta waktu di dunia konsultan dan sering terjebak macet Oh. di daerah-daerah Kasablanka itu kan, terjebak macet mau ke arah Pancoran tuh pulang itu, terus akhirnya kita daripada macet di jalan mendingan kongko-kongko di mall gitu kan, mall Oke. Kasablanka. Itu Oke. awalnya lah begitu kan, karena Oke. waktu itu masih bujang kan. Oke. Masih bujangan ya kita spare time di situ. Jadi nongkrong dari mulai ngindari macet sampai akhirnya betah gitu kan, terus melihat kondisi bisnis waktu itu masih oke gitu ya. Mall tuh Ya. masih bisnisnya jadi masih pusat ini ya, semua mall tuh kondisinya masih rame, nggak Ya. seperti sekarang. Jadi kita melihat denyutnya di mall itu kok kayaknya menarik gitu, orang usaha, Ya, oke. tempat orang berkumpul, tempat penjual dan pembeli berkumpul, dan itu bisnisnya apa aja bisa hidup gitu, karena di situ orang pasti bawa duit kan. Nah, kita nongkrong waktu itu melihat gitu kondisi bisnis ini, UMKM kayaknya hidup gitu kan. Kok kayaknya Ada peluang. Ya, ada kebebasan waktu, nggak kayak kita yang kerja. Kalau kita kerja ini kan pagi pergi pulang sore gitu kan. Kok ini kayak dia buka, habis itu karyawannya yang jalanin, dia di rumah kan begitu. Betul. Pokoknya enak banget gitu, bisa istirahat, bisa ngerjain yang lain begitu kan. Duit masuk rekening. Duit masuk rekening segala macam. Ini gimana nih Ya. caranya bisnis di mall gitu kan? Karena kesannya itu kalau bisnis di mall itu kesannya naik kelas gitu ketimbang, padahal sebenarnya sama-sama UMKM. Iya. Tapi ketika dia masuk di mall itu ada standar mall yang harus diikuti kan. Jadi awalnya itu. Jadi kita tanya-tanya waktu itu beberapa bisnis lah kita tanya, dari mulai bisnis yang minuman atau bisnis makanan kecil, yang kecil-kecil lah ya. Kita kan karena prinsip kita itu bisnis itu mulai dari yang kecil ya. Jadi yang risiko paling kecil. Jadi kita melihat ada bisnis yang ini kok kayaknya
gampang waktu itu jualan makanan cemilan gitu kan, jagung waktu itu. Jagung manis itu 2000 berapa ya? 2002. Jagung manis yang dipipil-pipil itu? Ya, dipipil-pipil itu. Jadi kita lihat ini kok kayaknya menarik gitu kan. Terus bedanya apa sama jagung yang lain yang kita lihat di ini kan? Sampainya kok kayaknya lebih konsepnya bagus. Bootnya bagus, terus seragamnya bagus. Dan yang paling penting adalah kualitas dari produknya. Kok produknya kualitasnya bagus ya, nggak dibandingin jagung yang lain yang kita makan di misalnya kemarin tuh di Mangga 2 misalnya atau di mana atau di pinggir jalan gitu. Kok ini jagungnya utuh gitu, pipil gitu kayak yang pakai mesin, bukan di cutting, di cutting manual gitu, bukan di cutting manual gitu. Jadi dan itu ada juicy-nya, ada airnya gitu kan. Jadi ini lain ya, ini jagungnya enak nih gitu kan. Ini oke nih, saya waktu itu langsung punya feeling gitu kan. Ini bisnis ini, makanan ini life cycle-nya panjang ini. Kenapa? Karena ini resistensinya sedikit. Orang tua, anak kecil, remaja, ibu-ibu semua bisa makan itu. Senang dan tidak ada bosannya gitu. Karena pasti nanti yang kalau misalnya dia dari kecil dari remaja bosan, yang kecil ada lagi kan, tumbuh terus begitu. Jadi dia selalu ini, makanya dan itu bisnis kesehatan. Karena kenapa kalau isu kesehatan itu dibawa ke dalam kuliner itu, orang beli itu bukan karena lagi dari ininya tapi value-nya gitu loh. Betul. Nah, itu akan menambah loyalitas dari konsumen. Nah, itu yang saya lihat ini bagus ini kalau misalnya dibawa ke Kalbar. Udah ada belum ada waktu itu kan. Pontianak ya waktu itu belum ada. Ya udah akhirnya berarti franchise. Dia waktu pas kita tahun itu belum franchise. Jadi istilahnya masih semi franchise lah. Ya, kemitraan begitu Kemitraan begitu, semacam apa ya? BO, business opportunity lah dulu kan. Apa nama ininya? Apa? Nama produknya? Daily Fresh. Daily Fresh ya. Daily Fresh. Berarti sekarang ada di mall nih di Pontianak. Ada di mall. Jadi ya kita tanya waktu itu kan, tanya sama yang pelayannya lah begitu kan, SPG-nya lah. Kita tanya ini yang punya siapa? Yang punya ini masih muda gitu kan. Oh punya ini ibu-ibu, misalnya ada beberapa ini. Oh ya ini kita tanya-tanya kan, ini ada berapa, ada outletnya ada berapa, ada di sini banyak lah gitu kan intinya. Terus susah nggak gini enggak Pak, ininya cuma ini aja dikukus habis itu ini gitu kan. Bahan bakunya banyak gitu ya. Terus kalau jagungnya nanti ibu yang bawa ini dari ininya memang siapin gitu kan. Cuman kita siapin aja, ada freezer dan macam. Jadi saya pikir waktu itu masih terjangkau ya, waktu itu akhirnya kita putuskan untuk main ke kantornya. Di mana kantornya gitu kan. Pas tutup toko kita ketemu sama owner ya kan. Kita tungguin waktu itu. Penasaran nih kan, tungguin sampai tutup, sampai mall tutup tuh jam 10. Datang ownernya, ngambil duit kan. Nah, kita tanya, "Pak, mohon maaf ganggu gini. Saya dari Pontianak ini. Kalau kita mau bisnis ini gimana?" Untungnya waktu itu orangnya welcome dan mau berbagi. Oh, ini kantornya di sini saya lupa jalannya apa nama itu. Di daerah Blok M ke sana. Jadi ini aja nih, ada kartu nama, dikasih alamat macam-macam. Datengin aja. Jadi wah, saya bilang saya langsung cari waktu kan. Nah, waktu ini saya ke sana. Ya memang tempatnya memang semacam pabrik penampungan, rupanya dia punya lahan pertanian di Cianjur dan ini jagung memang jagung kelas super rupanya. Yang ditanamnya di Indonesia berarti? Di Indonesia. Jagung ini kan bibitnya sebenarnya dia ini bibit super ini udah dikembangkan di Amerika. Nah, itu perusahaan ini perusahaan Malaysia sebenarnya. Daily Fresh ini Daily Fresh Malaysia. SBD lah, sendirian berhad gitu kan, SBD kan. Nah, itu ada cabangnya di Indonesia, Daily Fresh Indonesia. Nah, tapi dia sudah mengembangkan jagungnya tidak ditanam di Malaysia lagi, tapi ditanam di Indonesia. Dan ternyata ditanam di Indonesia itu kualitasnya malah lebih bagus, lebih besar-besar dan lebih lebih berair, lebih juice lah gitu kan. Itu di daerah Cianjur. Dan memangnya bibitnya memang karena bibit super dan dia super manis. Jadi memang agak mesti telaten ngurusnya. Karena kalau terlalu banyak air dia bisa mati gitu kan. Kalau dia terlalu kering juga dia nggak bagus perkembangannya. Jadi mesti setengah-setengah lah gitu. Dan dia harus di atas ketinggian berapa ribu gitu supaya dia ada syaratnya. Ya ada syaratnya. Dia nggak bisa rupanya di yang rendah itu nggak bisa menjaga kualitasnya itu. Jadi berarti ini brand lokal ya? Ya dibilang brand lokal ya gimana atau ya? Mixing lah ya. Jadi ini sebenarnya Malaysia. Luar lah, bisnis luar. Ini kan kita ambil
Jadi waktu itu dari Delivers Indonesia waktu itu menawarkan ya kayak bisnis seperti kayak mitra begitu. Ya. Nah, belum franchise. Karena kalau franchise itu waktu itu mereka nggak masuk dalam bisnis franchise juga nggak tahu kenapa. Ya. Tapi mereka lebih membandingkan agen gitu, bahasanya agen. Agen. Nah, agen di sini diatur sama dia. Nah, kita waktu itu belum ada di Kalbar. Nah, saya join waktu itu teman-teman. Oke. Dengan modal yang minimal lah, mungkin nggak nyampe cuman 20 juta tuh kita udah bisa bawa itu. Nggak terlalu besar juga ya. Nggak terlalu besar kita bawa. Untuk mulai kan. Betul. Kendalanya cuma pada saat itu di Pontianak terbatas, mall itu hanya satu. Ya dulu masih Matahari. Kan? Di Jalan Jenderal Betul. Urip. Iya, di Pontianak itu sangat terbatas. Jadi akhirnya kita gerilya juga di tempat-tempat yang supermarket, di tempat-tempat ya kayak itu. Waktu itu kita buka di Mitrama, depan Mitrama, di Garuda Mitra. Iya. Sampai malah kita buka di depan es Petrus itu. Pernah kita. Berarti model boot-boot gitu ya. Boot-boot itu kita numpang. Waktu itu masih gerilya lah, kita pengen tes pasar. Nah, cuma responnya sangat bagus waktu itu. Memang responnya banyak yang suka gitu kan. Orang tua suka, anak-anak suka, ibu-ibu hamil suka, orang yang diet suka, yang vegetarian suka. Jadi responnya tuh bagus gitu kan. Ya, memang ada juga yang nggak suka sayur kan, ada yang malas gitu kan makan kayak gitu. Tapi kebanyakan orang suka gitu lah. Jadi akhirnya mall dari Matahari Mall pindah ke waktu itu ada Gajah Mada Mall. Oh betul. Buka di Gajah Mada Mall yang sekarang udah tutup. Itu mulai dari awal Gajah Mada Mall itu kita buka di situ. Nah, sampailah tutup. Mega Mall, Ayani Mega Mall buka 2015 ya waktu itu. Nah, jadi kita masuk di Ayani Mega Mall itu 2019. 2009. 2009. Berarti udah 10 tahun lebih ya. Udah 10 tahun lebih, 10 mau 15 tahun lah berarti. Hanya di ini ya, kalau di Kalbarnya sendiri 2003. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Itu proses apa tuh namanya? Product knowledge-nya untuk mengenalkannya itu tuh kurang lebih ya itu dari 2003 sampai 2009. Banyak yang menyarankan udah masuk Mega Mall aja, masuk Mega Mall. Karena konsumen-konsumen tuh begitu Gajah Mada tutup mereka bingung mau beli di mana gitu. Ya karena Delivers ini kan setahu saya dia pionir ya di bisnis ini ya. Sebenarnya waktu kita masuk ke Pontianak sudah ada bisnis yang sistemnya ATM, amati, tiru dan betul. Duplikasi ya model itu ada di Pontianak. Cuman ya kita nggak ngerasa mengganggu bisnis sejenis ya karena kita bilang ini beda dan harganya juga beda. Kita nggak bisa main di harga yang bawah karena memang jagung kita ngedatangin dari Jakarta gitu. Apalagi dulu pakai pesawat kan, dulu belum ada laut kan ya. Jadi biaya ongkosnya itu memang kita hitung dan nggak bisa bermain dengan level jagung itu dan jagungnya pun beda kualitasnya. Jadi tapi konsumen nggak masalah ternyata dengan kualitas itu dengan yang didapatkan keuntungan benefit dari makan jagung itu mereka merasa worthy gitu mengeluarkan itu gitu. Jadi walaupun beda harganya tuh sangat signifikan ya waktu itu. Ya orang kalau udah makanan sih kadang kalau memang betul udah nggak terlalu melihat harga ya. Yang penting kualitasnya gitu. Betul. Jadi orang beli kualitas gitu loh. Betul. Nah itu yang ya memang jatuh bangun juga kita buka itu. Kendalanya lebih banyak memang bukan hanya di tapi lebih banyak di SDM. Suka dukanya lah karena turnover karyawan tuh tinggi. Nggak gampang nyari karyawan yang benar-benar memang mau kerja, siap kerja dan jujur dan punya kompetensi untuk itulah gitu kan. Kadang-kadang kita nyari yang di bawah SMP tapi banyak kendalanya nggak bisa, kurang ngitungnya lama segala macam. Mau nyari yang kuliah tapi sibuk. Betul. Ya, sambil kuliah sambil kerja sibuk. Kadang-kadang ngatur waktunya sih. Mau cari yang sudah pengalaman gajinya maunya tinggi kan. Mau cari yang misalnya kayak kemarin tuh ada misalnya kuliah udah tadi ya. Kuliah itu kan dia ini nuntutnya memang gaji tinggi tadi sama pengalaman segala macam. Nah, itu jadi kendala-kendala SDM itu yang buat kita tuh pusing sebenarnya. Pengusaha itu rata-rata yang tipikal UMKM itu pusingnya pasti di SDM. Nah, apalagi di Kalbar itu mencari karyawan yang mau istilahnya loyal di dalam satu pekerja bisnis gitu lama begitu itu jarang. Biasanya dia ini. Nah itu
eh, pengalaman suka duka ya. Ya Membangun masih bisnis, masih panjang sebenarnya, Masih masih banyak ceritanya lah istilahnya kan. membangun bisnis kuliner ya dari Mas Erwin Andika. Kuliner Daily Fresh ya. Ya, Jadi Daily kalau Fresh. kalau orang bilang sekarang kan jagung susu keju ya. Jasuke yang Jasuke. terkenal Jasuke ya. Itu kalau yang di pinggir ini Jasuke. Kayak yang di Kalau di pinggir-pinggir mall kan. tuh orangnya udah bilangnya Daily Fresh. Daily Fresh Ya, atau Jasuke di mall Daily Fresh. Daily gitu. Fresh begitu. Udah nggak bilang Jasuke lagi. Oke, nah jadi terkait dengan UMKM nih Mas. Jadi sekarang ini kan kayak kemarin kita dengar UMKM ini kan menjadi penyangga ya, penyangga ekonomi ya, Ya. yang ya berbagai macam krisis kemudian yang pernah menerpa kita di Indonesia ini kan salah satu yang bisa kemudian bertahan Betul, dalam betul. kondisi krisis ini kan UMKM gitu. Betul, betul. Nah, kalau misalnya kemudian jadi kedepannya kan memang Indonesia ini sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu nih terkait dengan perekonomian ya. Iya, iya. Nah, kita lihat kemarin Menteri Keuangan juga baru mengeluarkan terkait dengan apa pasca COVID ini kan. Ya, ya, ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan lagi Betul. UMKM ini. Betul. Nah, kalau dari Mas Erwin sendiri melihat bagaimana sih peluang kedepannya terkait dengan UMKM ini di tengah kondisi yang hari ini tadi pasca COVID, kemudian nanti pun ke depan kemarin juga kita baru membahas dengan teman-teman kita terkait dengan ancaman global terkait dengan ekonomi. Nah, ini Ya, ya. apa yang harus kemudian dilakukan oleh kawan-kawan UMKM? Sebenarnya apa ya, masalah UMKM itu kan dimulai dari nggak tahu mau bisnis apa begitu ya untuk anak-anak. Oke. Nah, perlunya tuh sebenarnya pendidikan dari mulai SMA atau kuliah begitu ya tentang Oke. kewirausahaan itu penting. Jadi mulai Mindsetnya ya dibangun di mindsetnya situ. mulai ditularin lah virus-virus UMKM wirausaha itu mulai Iya. ditularkan dari sejak dini begitu. Iya. Sehingga ada keberanian untuk mencoba, karena di UMKM ini faktor yang paling penting itu adalah berani dulu nyoba, mentalnya Oke. dulu. Jadi kalau nggak punya mental untuk usaha ya memang berat, karena orang kadang-kadang yang mau usaha itu beratnya situ, takut dulu kan, takut rugi, malu, Iya. terus nanti apa kata orang, pokoknya banyak bersumber di dalam dirinya sendiri gitu kan, ini gitu. Jadi tapi kalau ngeliat uangnya mau begitu kan. Nah, jadi kalau udah ngeliat yang bisnis besar mau, Iya, tapi betul. memulai usaha dari nol itu berat mentalnya. Jadi switch mindsetnya itu yang harus ditanamkan, bahwa ketika kita mau usaha kita harus siap mandiri gitu, semuanya lah. Iya. Bahwa kita nggak tergantung lagi dari orang lain, bahwa kita cari duit sendiri, kita harus mengelola usaha sendiri begitu. Nah, mencari sumber daya bahan bakunya sendiri, mencari SDM-nya sendiri. Nah, ini memang harus dijalanin, dan memang itu trial and error-nya itu jadi pengalaman tinggi begitu. Nah, itu yang teman-teman UMKM harus lakukan dari sekarang. Terus selain itu juga mungkin pemerintah juga perlu melindungi lah ya, membackup ya, karena kan kondisinya memang kita itu sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Setelah dari COVID itu kan Betul. ya bertahan aja udah bagus, syukur, udah betul, syukur udah begitu. syukur. UMKM itu bertahan aja udah syukur. Ya, karena kemarin kita juga sempat bikin video ya, Ya. di channel kota kita, dan kami sekitar tahun 2001 begitulah. Jadi kita datangi beberapa UMKM yang butuh bantuan, kita Ya. bantu untuk promosi, dan memang mereka ya untuk bertahan aja udah syukur Mas, dia bilang gitu. Betul. Sekarang itu kondisinya memang tidak apa ya. Ada sebagian orang melihat bahwa Kota Pontianak ini pertumbuhan ekonominya pesat, Pak, karena muncul restoran baru ini, tapi Iya. itu bukan UMKM, itu kelas menengah ke atas. Kalau kita lihat kafe-kafe itu kan Iya. modal besar. Iya, betul. Nah, pemerintah Coffee shop, betul. Nah, pemerintah harus bisa jeli melihat bahwa di sini harus ada klasifikasi antara mana kelas menengah, kecil, mikro, dan besar-besar. Sehingga harus ada keberpihakan dari pemerintah. Mulai kalau pemerintah mau memberdayakan UMKM yang akan jadi penyangga ekonomi daerah tersebut, itu harus memang benar-benar membinanya dari awal dan serius begitu. Mulai dari modalnya, misalnya jalur Akses akses permodalan, dan mulai dari pelatihan dari
dari si pelaku usahanya juga. Itu harus sebanding dengan yang diminta oleh pemerintah terkait masalah misalnya pajak, masalah lain-lain begitu. Karena harus kompensasinya harusnya ada. Betul. Begitu. Karena ini yang akan menjadi kendala adalah kadang-kadang pemerintah melihat bahwa dalam kacamata cuman kacamata kuda aja gitu. Melihat bahwa ini ekonomi bagus. Ini tumbuh. UMKM tumbuh. Berarti potensi pajak akan meningkat. Kafe-kafe merebak. Penuh. Orang ngopi semua. Sampai jam 12 malam orang ngopi, semua warung kopi penuh. Berarti kesimpulannya kondisi ekonomi Kota Pontianak bagus. Itu salah. Cara penilaian kayak begitu salah. Karena apa? Karena hanya melihat yang tumbuh, nggak ngelihat yang tutup. Iya dong. Kan resiko bisnis itu ketika ada yang tumbuh, pasti ada yang tutup. Ya kayak ada bayi yang lahir, ada yang meninggal. Ya kan pasti ada begitu. Nah, itu tidak pernah dilihat sama pemerintah. Pemerintah tidak mau tahu yang tutup gitu loh. Yang difokuskan adalah yang baru berdiri apa segala macam. Sedangkan itu kan kita bisa lihat bahwa itu backgroundnya mungkin dia memang dari orang tuanya udah generasi keberapa, dan itu modalnya kuat dari orang tua, bukan dari bank gitu. Sementara kalau yang modal-modal UMKM itu biasanya dia jalurnya operasi, dari bank, atau minjem keluarga, jual motor. Iya betul, jual motor. Nah, itu yang harusnya diperhatikan lah dalam kondisi sekarang ini. Itu perlu sangat perhatian dari pemerintah kalau menurut saya pribadi, karena nggak mungkin itu akan berada dalam satu medan pertempuran yang sama. Ya, usaha besar beradu sama usaha kecil, itu nggak mungkin. Nah, sedangkan hari ini pemerintah tidak bisa memastikan bahan baku, sembako atau yang lain-lainnya itu dengan kondisi yang terjangkau. Ya, kalau kondisi inflasi barang-barang naik, itu kan memberatkan untuk pelaku UMKM sebenarnya. Sangat. Karena dia beli dengan skala kecil. Iya, betul. Ya, hari gini orang beli sedikit sama beli banyak pasti beda dong diskonnya. Betul. Orang beli satu truk, yang satu beli satu kantong plastik. Yang dapat diskon banyak pasti yang besar. Dan ketika dia mau men-set harga jual, dia masih punya spare untuk profitnya. Sedangkan yang ini mau berapa? Baru dari bahan baku. Bahan baku, belum gaji, belum segala macam. Jadi harusnya itu dilihat sebagai permasalahan yang harus dibantu begitu. Jadi sehingga UMKM ini punya kemampuan untuk ya minimal ada profit lah di situ untuk dia mengembangkan usahanya. Sekedar bertahan dan sekedar dia bisa mungkin membayar karyawannya untuk bisa ini gitu. Itu udah cukup gitu. Jangan ditambah beban-beban yang lain gitu. Nah, hari ini kan tidak seperti itu kondisinya. Itu termasuk di usaha kuliner sendiri. Oh iya, itu disamaratakan. Nah, makanya saya bilang tadi itu kacamatanya harusnya dilihat dari sisi UMKM. Jangan yang kecil ya. Karena gini, itu kan pemerintah membuat istilah UMKM itu kan pasti ada alasannya. Usaha kecil, mikro, menengah, betul. Gitu kan. Itu kan ada klasifikasinya. Modalnya berapa sih yang disebutkan mikro, berapa sih yang disebut menengah, berapa sih yang disebut kecil begitu. Nah, itu kan tidak semua orang masuk kategori itu semua gitu kan. Kalau yang mikro kita tahu lah, mungkin yang usaha-usaha SS di pinggir jalan yang cuma modalnya mungkin ya 1 juta, mungkin udah bisa ini gitu. Terus mencari sehari-hari keuntungannya mungkin 200, 300 begitu. Nah, itu mikro. Nah, terus kan ada lagi yang usaha ini naik. Maksud saya, itu usaha itu tidak boleh disamaratakan begitu. Sehingga ketika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan yang misalnya sifatnya kayak pajak, itu nggak boleh disamakan. Pajak hari ini, pajak restoran, pajak usaha kecil itu sama 10%. Coba dilihat, usaha sama. Mau itu skala perusahaan besar setingkat, mohon maaf ya kalau kita bicarakan branded gitu ya, KFC, Starbucks misalnya gitu kan. Dan dia harus bayar yang dia 10%. Dengan coffee shop yang skala kecil itu 10% juga yang ditagih. Jadi di mana keadilannya? Sedangkan dari versinya mungkin pemerintah menganggap itu adil karena sama, tapi itu nggak adil. Karena adil itu nggak pernah sama. Adil itu nggak boleh sama. Karena kalau adil sama, ya susah. Misalnya kita punya anak nih, ada 3. Anak ke-1 kita kasih kuliah, anak kedua SMA, anak ketiga SD. Kita kasih uang jajan sama, 50.000. Kebutuhannya udah beda. Marah dong pasti nanti yang kuliah. Masa kasih 50.000 misalnya sebulan, yang ini sehari misalnya 50.000, terus yang SMA 50.000 ya masih oke.
Yang SD, wah kegedean 50.000 gitu kan. Iya. Nah, itu kan kita bisa melihat bahwa kebutuhannya dan memang pengeluaran itu harus melihat seperti itu kondisinya, sehingga Oke. menerapkan pajak itu nggak bisa juga pukul rata. Ini memang sampai sekarang solusinya belum ketemu nih gitu loh. Sampai sekarang Oh, itu persoalan yang masih iya, sampai sekarang masih berkutat belum ada di yang situ, memperjuangkan ini gitu. Sementara pemerintah nggak mau tahu kalau itu tutup, kan nggak mau tahu. Yang dikejar yang buka. Kalau dia susah tutup terkena itu, yang penting dia bayar dulu pajak, ya kan? Sampai beberapa teman juga ada yang ngeluh gitu kan. Iya. Waduh ini. Sementara dia mau tutup, tapi tetap dibebankan bayarnya segitu misalnya. Nah itu kan dilema juga. Ya orang lagi semangatnya usaha, Ya. tapi dia juga pasti memikirkan kos-kos yang lain kan, pengeluaran yang lain. Nah sementara beban ini tuh nggak bisa kompromi begitu loh. Iya, nggak bisa dinegosiasikan. Ya malah jadi terutang. Padahal namanya itu pajak restoran misalnya. Pajak restoran itu katanya pajak yang dibebankan konsumen. Sebenarnya itu pajak konsumen yang titip Ya, oleh karena restoran. kita beli makan, Ya. ya kan, kita nggak bayar langsung, dititipkan ke. Titipkan ke konsumen. Jadi kita melalui harga itu pemerintah minta kita naikin harga, di situ pajak restoran. Nah, tidak semua orang tahu tentang ini. Termasuk Oke. kemarin saya nonton podcastnya Ustadz Adi Dayat itu saya sampai kaget gitu. Iya. Seorang Ustadz Adi Dayat sampai salah nggak tahu ya, saya coba cari nanti di Iya. podcast sampai mengatakan ini restoran tuh ada yang zalim karena dia menaikkan harga pajak yang ini sendiri. Padahal sebenarnya bukan begitu kondisinya. Oh. Jadi yang dianggap oleh masyarakat zolim itu nantinya pengusaha kulinernya. Iya, karena orang taunya kan Iya. kita yang narik kan, yang jual kan. Kita bilang alasannya ini Iya. ada pajak ini nih. Iya. Lah konsumen nggak tahu pajak apa. Oke. Nah harusnya yang hari ini yang menjelaskan itu adalah pemerintah. Pemerintah. Bukan pengusaha. Pengusaha tuh udah capek mikirin dari mulai bangun pagi, mesti ke pasar beli Iya. ini, beli bahan, harga cabai naik, harga beras naik, harga ayam naik. Itu Iya. udah pusing mikirin itu. Iya. Wah, segala macam, belum lagi listrik, belum lagi mengatur Iya. karyawan, belum Iya. lagi konsumen, belum macam-macam. Iya. Belum lagi keuangan segala macam. Udah terlalu banyak yang dipikirkan oleh pengusaha kecil begitu. Oke. Nah, sementara dititipkan terkait masalah pajak itu kan nggak masuk akal. Kalau kecuali harus ada win-win solution, yaitu tadi apakah tidak disamakan dalam Ini bentuk- yang jumlahnya 10% kan, Mas? Iya, Kalau 10%. pajak ini ya. awalnya PPN itu ya? betul, awalnya perdanya itu bunyinya apa ya? Saya lupa. Pokoknya dia tuh bisa beberapa daerah tuh ada tingkatannya. Ada yang Oke. 8%, Oke. kayak di Bali, kayak di Lampung. Itu menyesuaikan dia, misalnya yang kecil dia 8%. Karena dia Oh, setiap daerah berbeda-beda. awalnya beda-beda. Sekarang saya melihat hampir sama 10% jadinya. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dulu Oh. dulu pengusahanya ada yang ngerti membaca undang-undang itu. Kan Iya. itu kan turunan dari undang-undang pajak ya, Iya. pajak daerah. Nah, terkait itu bunyinya itu kalau nggak salah maksimal. Kalau nggak salah saya lupa, udah lama saya nggak lihat. Itu maksimal 10%. Oke. Nah, harusnya turunan itu menjadi perda itu harus melihat kondisi di lapangan Iya. bahwa ini 10% ini maksimal. Iya. Nah, karena itu ada klasifikasi tadi, ada usaha kecil, mikro, menengah. Iya. Ya harusnya nggak sama dong. Iya, betul. Nah, tapi pemerintah nggak mau repot. Ada repot lah, nanti yang mana yang Betul. mikro kan nggak tahu kan, udah sikat aja misal sama gitu 10% gitu. Nah, ini mungkin juga berarti kan pemerintah pun nggak punya database. Ya, Iya Bu, kan? harusnya punya. Iya kan? Harusnya punya, tapi sampai sekarang itu tidak diterapkan ya kalau menurut saya gitu. Iya. Mungkin punya database, tapi untuk kebijakan terkait masalah pajak ini saya ngelihatnya kurang keberpihakan aja. Bukan saya Iya. tidak setuju ya. Iya. Ini sekali lagi ini bukan kami sebagai pengusaha atau usaha kecil mikro UKM tidak berada dalam posisi tidak mendukung program pemerintah, tidak. Apalagi terkait dengan pajak, dan itu Apalagi kan dengan pajak. untuk pembangunan juga Betul, sebenarnya. kita untuk bangunan. Iya. Tapi istilahnya ini adalah yang kita permasalahan ada pajak Dipukul ratanya ini. pukul rata itu pajak restoran yang dititipkan pajak konsumen. Nah, harusnya itu kan sosialisasi itu ada di pihak pemerintah. Sehingga masyarakat tuh tahu, oh kami itu bayar di sini ada pajak 10% itu. Oh ya, kami nyumbang untuk daerah, kami titip ya. Iya. Kan begitu. Oke. Nah, selama ini itu yang menjadi keberatan dari konsumen bahwa itu menjadi mahal begitu kan, menjadi Iya. perbedaan. Dia mempengaruhi harga jualnya jadi kan. Otomatis mempengaruhi harga itu begitu. Nah, itu yang
yang sampai saat ini berjuang sendiri-sendiri akhirnya kan teman-teman. Saya tanya ini gimana, ya udahlah kita pandai-pandai kita lah bagaimana kita laporan ke ini pajaknya gimana. Jadi kemudian menimbulkan juga dampak berikutnya ya mungkin ada yang memanipulasi jadinya kan. Iya, karena ketidakterbukaan tadi. Iya. Nah, ya dan kaitannya kan harusnya si pembayar pajak itu masyarakat mendapat laporan, tapi laporan ini biasanya ya yang saya tahu itu laporannya sifatnya gelondongan. Misalnya gini, target pajak ini nih sekian triliun. Tidak didetailkan. Nanti pendapatan pajak dari pajak restoran sekian triliun misalnya. Tapi tidak didetailkan siapa restoran yang ngasih ini kontribusinya. Kontribusi berapa. Jadi ya kayak untung-untungan aja, yang ngasih kecil sama ini ya yang ngasih besar sama. Jadi ya dan kita nggak tahu berapa pertanggungjawaban kita yang kita setor apa masuk di situ apa enggak. Ya. Dan justru yang kemarin dipublikasikan malah yang pengusaha-pengusaha yang tidak bayar pajak, ya kan? Dipublikasikan besar-besaran ini tidak mau bayar pajak, ini nanti akan ditutup dan segala macam. Justru hadirnya jadi seperti ancaman jadinya. Betul. Ya harusnya kan pengusaha itu dianggap sebagai pahlawan untuk lapangan kerja. Betul. UMKM mengatasi pengangguran. Betul. Itu pahlawan sama kayak misalnya WNI, itu pahlawan devisa. Iya, negara itu memperlakukan WNI yang di luar negeri datang tuh dengan mengalungkan ini. Karena itu menganggap itu menambah devisa negara. Nah, begitu juga hari ini harusnya UMKM itu dianggap pahlawan untuk mengatasi pengangguran di Indonesia sebagai tulang punggung untuk perekonomian Iya betul, backbone. Dan terbukti itu memang setiap ada krisis ada segala macam yang bertahan itu adalah usaha kecil menengah. Iya. Apalagi yang memang usaha kecil menengahnya tidak ada hubungan dengan ekspor impor kan. Betul. Apalagi yang kemarin berhubungan dengan TikTok dan segala macam ya. Betul. Jadi ya itu yang justru yang harusnya pemerintah punya. Ya istilahnya ada istilah pajak berkeadilan lah kalau istilah saya ya. Pajak yang berkeadilan. Bahwa pajak itu harus itu tadi adil itu tidak sama. Iya. Konsepnya tidak sama. Adil itu harus disesuaikan dengan tingkatannya. Ini sehingga saling gairah untuk berusaha itu timbul gitu. Karena kan ada juga orang trauma kan. Begitu lihat trauma usahain tutup. Kan kita yang pelaku usaha ini kan kadang-kadang suka ngelihat hari ini ada di pojok itu usaha ini muncul kok sekarang nggak ada udah tutup. Itu ngenas. Kalau sebagai pengusaha pasti ngeliat itu aduh kemana ya itu teman gua gitu kan. Itu sekarang kemana ya ini wah dia gimana sehari-hari sekarang ini. Nah itu kan menjadi tanya kita juga gitu kan. Apa pemerintah memperhatikan yang tutup-tutup? Ya dulu pajak itu diberlakukan untuk pelaku baru setelah 3 tahun atau 2 tahun. Sekarang enggak. Begitu ada masa buka, ininya ya. Ada masanya dulu. Begitu buka langsung ditarik. Langsung ditarik. Sekarang bunyinya. Kalau dulu masih ada keberpihakan kalau menurut saya. Jadi dibiarkan dulu 2 tahun, dia survive dulu. Dia apa? Ya sampai ada cash flow-nya. Betul. Karena pengusaha pemula itu biasanya trial and error-nya tinggi. Trial and error. Betul. Dia butuh waktu untuk survive. Saya beberapa kali ketemu terkait masalah UMR atau UMP ya istilahnya ya, UMP lah. UMP. Itu juga menjadi masalah di Kota Pontianak kalau menurut saya pribadi lah. Nggak semua usaha bisa dipukul rata itu UMP, nggak bisa. Usaha kecil itu agak susah. Oke. Ya kan yang nyari kan itu kan sesuaikan dengan skill tenaga kerjanya juga. Betul. UMP itu kalau misalnya punya skill memang skillnya tinggi, memang khusus ya oke UMP. Tapi kalau UMKM skillnya apa? Cuma nungguin atau apa? Nggak terlalu gitu loh. Dan itu tidak bisa diterapkan UMP, akan susah. Misalnya dulu ya saya pengalaman teman buka usaha rental PS kalau nggak salah atau apa. Waktu zaman dulu ya. Itu dia settingnya aja udah berapa juta. Oh ini dia bikin bagus segala macam. Sekalian internet segala macam. Karyawannya di situ sampai ada 3 tahun. Terus itu UMP semua. Saya waktu itu sempat bilang, jangan UMP dulu, jangan kenceng dulu. Masuk dulu berapa pendapatannya, baru main di situ settingnya. Cari orang benar-benar yang mau kerja. Karena kan itu kan nggak susah. Skillnya nggak yang perlu canggih-canggih amat. Yang memerlukan menuntut untuk UMP. Ya karena banyak juga yang skill yang dibawa itu yang tamatan SD yang nggak sekolah, cuman SD. Dia mau kerja tapi ya nggak bisa kalau skillnya terlalu tinggi. Ya skill-skill yang begitu kan dia untuk mereka ini. Jadi tapi, secara kualifikasinya juga harus dilihat. Iya, dilihat dan mereka butuh kerja dan itu banyak jumlahnya. Nah kalau misalnya dapat titik temu ya nggak UMP tapi dia lumayan lah untuk mereka pengalaman kerja, untuk mereka bisa
bantu-bantu orang rumah segala Sampai macam. kemudian sampai mereka ke level gitu. Sampai Ya. mereka mengerti paham untuk gimana sih nanti mereka bisa mungkin dari pendapatan itu mereka bisa scale up untuk mereka sendiri sehingga mereka bisa ngejar skillnya mereka bisa UMP nanti begitu. Nah itu saya lihat akhirnya tutup usaha itu karena itu tadi Yang rental PS tadi. ya karena berat di awal jadi Ya. nggak bisa setiap usaha kecil itu mengikuti aturan dari pemerintah. Oh mesti standarnya UMP ini mesti pajak, waduh itu berat. Begitu bisnis pertama itu harusnya tidak boleh ada beban-beban itu dulu. Iya. Dia bisa survive dulu setahun, dia belajar dulu bagaimana mengatur cash flow-nya. Betul. Terus terutama mengatur cash flow dan mentalnya juga ya. Betul. Kadang-kadang orang nih berubah dari yang tadinya nggak usaha jadi usaha terus punya duit kan. Iya. Dia lihat duitnya udah banyak. Nah duitnya udah banyak, ngaturnya Dia kadang-kadang spend kemana-mana, kan? Spend kemana-mana. Oh kadang-kadang investasi. Nah ini juga yang menarik yang kemarin baru saya nonton di mana ya, yang apa? Ah. Ini mungkin agak canggih, apa jebakan apa middle Class, ya, betul. Nah itu middle class itu kan sebenarnya kayak kita gini sebenarnya Iya. yang pendapatan yang. Iya. Nah itu sekarang tuh terjebak. Indonesia tuh banyak yang pendapatan Iya, hampir mayoritas, hampir middle class. mayoritas. Iya. Dan itu akhirnya tidak jadi naik kelas, Iya. akhirnya malah mau menuju ke miskin sekarang, Iya. turun. Iya. Nah itu yang kalau saya lihat harusnya hari gini anak-anak muda yang mau berusaha, yang mungkin SMA kuliah itu harus dikasih tahu apa sih trap-trapnya itu apa, jebakan-jebakannya apa sih. Kalau mau jadi pengusaha, Iya. kita kasih tahu jebakannya itu apa. Misalnya gini, udah deh jangan ikut asuransi dulu. Ini mohon maaf ya untuk usaha asuransi, jangan dulu Iya. deh, Iya. karena itu berat itu. Karena kalau kita gaya kan ini kan banyak nih tuntutan lifestyle-nya. Iya. Wah asuransi karena nanti kalau kamu sudah hari ini ikut berapa? Wah kok cuma 500 ini 1 juta dong atau 2 juta dong buat Iya. cover ini anak Iya. ini nih. Dan itu jadi beban. Oke. Dan untuk di awal ketika mereka mulai usaha. Nah terbukti waktu pada saat COVID itu siapa? Nggak ada itu yang Iya. kan banyak negatifnya. Iya. Ini saya nggak ngejelekin usaha ini ya, tapi itu menjadi masalah hari ini dan tidak terbol up media. Banyak yang nggak dibayar, banyak yang nggak ini. Iya. Uangnya malah hilang begitu aja. Investasi udah deh nggak usah main-main yang sifatnya yang gambling. Iya. Iya. Ya saham atau apa, Ya. ini aja yang jelas-jelas real. Real. Jadi jangan loncat dulu. Nah itu harusnya ada mentor-mentor dari teman-teman pelaku usaha bahwa teman-teman usaha ini harus punya kuat dulu di Ya, fondasinya, kan? di main bisnisnya Iya. dulu. Jangan dulu loncat ketika ini belum kuat. Jangan dulu coba yang lain. Jangan tertarik dulu. Wah ini ada bisnis hidroponik, loncat ke hidroponik. Padahal dia nggak tahu di hidroponik. Sekarang hidroponik mati, loncat lagi ke sini nanti ini mati. Jadi banyak kan orang cuci coba. Padahal bisnis pertama dia tuh bagus, udah bisa menghasilkan, Iya. udah bisa menghidupi dia. Cuma mungkin kurang sabar aja. Kan orang sabar. Nah itu yang harusnya apa ya? Mungkin perlu sharing pengalaman atau apa sehingga ya kalau kita biarkan yang kecil-kecil ini punya mentor, makanya bergabungnya di teman-teman seperti asosiasi ya? ini gitu loh. Jadi kita bisa tahu permasalahan apa dan dia bisa belajar juga dari teman-teman yang udah usaha lapak. Jadi itu, saling menguatkan. ya kan, itu keuntungan. sharing. Oke. Keuntungannya itu. Jadi perjuangannya bisa bersama-sama. Oh. Nah, terkait masalah pajak dan juga bisa belajar dari yang teman-teman yang udah settle kan. Betul. Saya yakin hari ini teman-teman semua nggak ngomong aja tapi kendalanya sama gitu loh. Ya kalau yang udah Atau bingung mau ngomong kemana ya, gitu kan. atau bingung mau ngomong kemana dan kalau ngomong takutnya jadi target kan gitu kan. Nah, jadi repot juga kan. Iya. Ya tapi kan kita mau nggak mau harus apa ya bicara karena kalau enggak kasihan gitu teman. Siapa yang peduli teman-teman UMKM gitu kan hari ini gitu. Oke. Saya pikir sekarang ini mereka berjuang sendiri. Nafsi ya masing-masing. Iya, jadi memang hukum rimba aja kalau dia kuat dia menang gitu kan. Ya dia nggak ada aturan ininya. Ya kan harusnya dulu istilahnya kan kalau kecil tuh retribusi. Nah, retribusi aja. Iya benar. Misal kayak di warung kaki lima ya. Kaki lima retribusi aja. Iya. Dan retribusi itu harus benar sampai ke pajak gitu ya. Dan sekarang kan ada sistem digital. Bikinlah digital. Orang bisa pakai QRIS ini, ya. jadi tidak akan disalahgunakan dengan pakai sistem kupon-kupon yang orang ngambilnya itu bisa. Tapi kemarin katanya Pak Miji Pak Edi Kamtono mulai mau
membudidayakan maaf, sistem digital, membudayakan kris ya kan? Kris ya, itu bagus sebenarnya. Iya. Tapi itu tadi harus ada kajian akademis atau apalah ya kan, Iya. karena ini kan harus setiap membuat kebijakan itu kan harus ada undang-undangnya. Oke, Nggak payung bisa, hukumnya. payung hukumnya harus ada Iya, dong. Nggak betul. bisa main tiba-tiba pakai kris. Langsung keluarkan program. Iya, nanti karena ini menyangkut masalah uang. Iya. Pemerintah harus punya pegangan itu berupa undang-undang. Apa di bawahnya perda. Iya. Nah, harus ada kajian akademis. Selama ini kajian akademisnya nggak pernah nggak pernah dipakai, atau kajian akademisnya udah usang. Ya, oke. Undang-undangnya udah lama loh. Nggak Ini dilihat perda udah lagi, lama. diperbarui. Nggak pernah diperbarui. Melihat Iya. kondisi sekarang nggak up to date. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan kondisi sekarang. Karena nggak mau ngeluarin budget kan. Ini panggil dong dosen-dosen ekonomi atau misalnya yang ngerti ekonomi dari kampus, Iya. diskusi bagaimana nih menyempurnakan perda ini sehingga bisa sinergi dengan UMKM, sehingga Oh, tidak oke. pemerintah juga tidak kehilangan Pendapatan dari pajak, betul. Sementara UMKM teman-teman tidak diberatkan. tidak merasa berat gitu, Iya. dan dia ikhlas untuk membantu pemerintah akhirnya. Ya, karena kan memang mindset kawan-kawan kan ini untuk membangun Betul. Indonesia juga gitu. Dan prinsipnya pajak ini adalah aktifnya itu si pelaku pajak, bukan pemerintah. Oh. Pelaku pajak yang harusnya aktif untuk ini. Ya sama lah kayak kita pemilu gitu kan. Kita yang Iya. sendiri yang mendatangi PPS, ini PPS, kita iya. yang ini. Jadi aktif gitu. Si masyarakatnya harusnya. Jadi kompleks juga permasalahan UMKM ternyata ya. Ya nggak tahu ya, mungkin karena concern ngelihatnya cenderung ke situ gitu ya. Kemarin itu karena saya melihat penanganannya yang salah begitu, bahwa kenapa harus targetnya ini disamakan gitu. Oke. Ya, jadi sehingga menimbulkan itu tadilah akhirnya karena nggak transparan dan aturannya juga tidak adil, akhirnya ya banyak celah-celah hukum gitu kan yang Yeah. bisa dilanggar gitu. Yeah. akhirnya malah repot sendiri kan gitu. Yeah. Dan tadinya harusnya pahlawan mengatasi pengangguran, akhirnya menjadi penyakitan gitu loh. Kan jadinya Jadi beban jadi jadinya. beban. Pemerintah menganggap bahwa pelaku usaha UMKM sekarang, pedagang-pedagang kecil itu adalah orang yang nggak mau bayar pajak misalnya. Kan nggak bisa begitu. Oke. Ya harus cari tahu dulu kenapa, Iya. permasalahannya apa, Iya. sehingga mereka mau membayar pajak dengan sukarela begitu. Apakah berat? Kalau berat ya cari solusinya dong, sehingga itu tidak berat. bukan berat dipaksa bayar, tutup nggak peduli, ya kan nggak bisa begitu. Iya. Dan sudah banyak yang kejadian Dan seperti itu itu. udah banyak, dan itu tidak pernah diungkap. Dan berapa ya, kalau kita mau cek sejarah sekarang ini usaha banyak gitu pelaku usaha yang udah tutup Oke. banyak banget. Ya paling tidak dengan adanya video ini mudah-mudahan kita coba untuk memberikan suara ya Iya, terkait iya, betul. dengan persoalan UMKM ini, karena ya terus terang saya dengan pengalaman kita kemarin di kota kita, kemudian kita melihat langsung, Iya, iya. memang UMKM nggak bisa disepelekan gitu loh. Perannya dalam bagaimana menyerap tenaga kerja, kemudian menopang perekonomian. Iya, iya. Bahkan ya, ibaratnya kalau yang lain meminta-minta ya kan, ada yang kemudian nyandarkan nasibnya, tapi UMKM kemudian bisa memberikan solusi ke banyak orang yang hari ini tidak punya pekerjaan, Ya. gitu kan. Nah itu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, Ya. gitu kan, bagaimana mendukung UMKM. Ya ya bisa dicontoh lah daerah-daerah lain, mungkin keberpihakan juga, dan makanya ini kan momennya tepat lah ya. Nanti kita kalau Iya. juga cari pemimpin ya memang dia harus berpihak sama UMKM gitu. Iya. Karena dari bagaimanapun juga hari ini kita pengennya UMKM itu nggak dikejar-kejar gitu, istilahnya kayak jadi pelaku kejahatan, tapi dia justru didorong didorong untuk maju. Kalau bisa naik kelas dari usaha mikro kan begitu. Iya. Tujuan pemerintah itu adalah sebenarnya Iya, jangan mikro terus. jangan mikro terus. Masa dari bapaknya mikro sampai ke cucunya mikro. Iya kan, karena gini betul saya. Berarti tidak ada kemajuan Iya. dong gitu. Suatu pemerintahan itu ngurusin apa gitu kok Iya. nggak ada kemajuan, kan harusnya dari mikro naik dong. Iya. Kecil. Betul. Kecil naik dong ke menengah. Itu ukuran keberhasilannya. Iya. Jangan yang ngurus tiba-tiba truk langsung besar. Iya.
itu bukan berhasil kategorinya. Itu Betul. memang dia punya modal dan Iya. dia main di bisnis yang bukan bisnis dia awalnya begitu. Nah, harusnya dari yang mikro dibina. Itu keberhasilan dari buat saya gitu ya, cara berpikirnya kalau bisa berhasil menaikkan kelas dari mikro menjadi menengah, menjadi dari mikro kecil menjadi menengah, Iya. bahkan atau sampai besar atau skala kelas internasional, itu prestasi untuk daerah itu. Iya. Di daerah lain itu menjadi prioritas Ya. untuk memfokuskan misalnya usaha ya, kayak contoh ya misalnya di daerah lain ada ininya misalnya dominan batik. Nah, Dari yang mulai dia kecil-kecilan, mikro, Iya. mungkin usaha rumahan, D1 biji, dua biji, terus naik menjadi kelas kecil, Iya. terus jadi menengah dia punya butik segala macam. Betul. Terus akhirnya dia ekspor segala macam. Nah, itu kan sebenarnya pemerintah pun harus berkelanjutan, siapapun pemimpinnya, dia harus melihat oh ini warga yang udah naik kelas dari mulai dulu kecil, Iya. tiba-tiba sekarang udah jadi pengusaha. jadi dia tahu riwayat bisnisnya. Betul. Nah, sekarang Ada rekam jejak bisnisnya betul. gitu ya. Sekarang di Pontianak disebutkan siapa yang pengusaha yang model begitu gitu kan, misal dari mikro ada nggak gitu kan, dari mikro, dari kecil menengah. Iya. Kalau nyebutin perusahaan besar yang jadi kita udah tahu gitu kan, Iya. siapa orang tuanya segala macam kan, itu kan nggak usah kita sebutin. Tapi kalau yang dia dibina segala macam itu kan harusnya diperbanyak yang kayak begitu. Oh ini dia punya usaha misalnya ya apa ya, yang sumber dayanya lokal semua, terus dia bisa mengembangkan itu menjadi kerajinan atau apa itu kan. Iya. Itu harusnya bisa dibina. Saya nggak tahu ya apakah tidak terpublikasi Iya. hari ini atau memang kurang begitu promosinya begitu. Karena sebenarnya apa kalau industri kreatif di Kalimantan Barat di Pontianak itu kan nggak kekurangan sebenarnya. Iya. Nggak kekurangan sumber daya manusia, orang-orang yang kreatif itu sebenarnya Iya. enggak. Dan kita bisa lihat tiru di daerah-daerah lain. Betul. Oh ini bikin begini, oh ini gini, dan itu bisa dipraktikkan di sini gitu. Iya, dengan munculnya banyak apa gerai-gerai baru itu kan Iya. adalah bentuk adaptasi sebenarnya Betul. kan. Dari misalnya ada yang teman-teman ya mereka mungkin pernah kuliah di Jogja, Iya, di iya. Bandung, Kulinernya kemudian balik ke sini dia dibuka, begitu. ya kan? Ya, dan dia mungkin tambahin sedikit rasa-rasa yang orang Ada sini suka. khasnya Ada di khasnya sini, di ya sini. kan? Nah, itu kan sebenarnya harus di reward ya, kasih Iya. Nah, cobalah pemerintah juga membuat, nah ini juga usulan ya, mungkin bekerja sama dengan asosiasi membuat reward semacam kalau kayak di dunia itu kan ada awardnya. ada brand ini ya, brand Penghargaan award untuk misalnya. misal UMKM terbaik, Oh. UMKM ini. Oh iya, belum pernah juga ya. Saya nggak pernah dengar, nggak tahu ya kalau pemerintah itu sangat memberikan semangat kalau Iya. misalnya ada stimulus seperti itu. Jadi ini UMKM ini, penghargaan terbaik untuk usaha mikro, ini kategorinya apa? Iya. Penghargaan terbaik untuk usaha menengah, untuk usaha kecil, Iya. sehingga terkesan pemerintah peduli dan berpihak terhadap usaha kecil itu. Ya paling tidak di tingkat lokal dulu kan, di Betul. Kota Pontianak, Tuh. di Kalbar ya kan. Tuh, karena ya bolehlah Pontianak ini akan menuju ke menjadi metropolitan 1 Iya. juta penduduk lah. Iya. Tapi orang tetap akan mencari khasnya makanan di Pontianak apa. Iya. Ya kalau bicara hari ini makanan khas Pontianak, jangan sampai nanti anak-anak generasi muda ini nggak tahu mana makanan yang khas Pontianak, Iya. mana misalnya kayak soy peceri orang nggak tahu, Iya. apa bubur pedas orang nggak tahu, Iya. karena makanan itu nggak dapat tempat misalnya di perbelanjaan modern atau apa gitu. Karena kalau dilayani di tempat lain kan kita bisa lihat itu makanan-makanan khas itu bisa masuk di dalam Iya. mall atau apa begitu, Iya. dan naik kelas gado-gado. Iya. Kita lihat ada gado-gado banyak kan, di Iya. gado-gado baklo macam-macam lah. Ya rendang lah misalnya kan. Rendang lah. Sekarang udah naik kelas. Udah naik kelas. Udah bisa dibawa ke luar negeri kemana-mana ya kan. Harusnya ada merek-merek lokal yang misalnya produk yang lokal yang bisa diperhatikan juga, bisa naik kelas. Jadi itu yang jadi ciri khas. Jadi ketika orang datang sini, apa ciri khasnya sini? Iya. Kan itu yang dicari. Orang nggak nyari mau enak mau nggak itu urusan nanti ya, mau Betul. suka mau nggak itu urusan Betul. nanti. Tapi minimal ada produk lokal Iya. yang akan iniin. Masalah nanti enak nggak enak kita bisa perbaiki rasa Betul, kan. betul. Tapi setidaknya produk itu ada dulu banyak gitu misalnya. Iya. Oh ini Pak, ini produk ini dibikin dari misalnya sotong, ini dibikin dari ini sotong pangkung misalnya Iya, kan. sotong pangkung. Khas misalnya kan. Iya. Ini misalnya mie apa misalnya. Jadi sehingga itu menjadi khasnya kita, dan itu ketika ada acara event-event daerah atau event nasional di daerah Kota Kalbar, itu yang didorong, bukan makanan lain, bukan yang Iya. makanan yang Oke. didorong makanan dari misalnya ya mohon maaf ya, misalnya sate yang bukan khasnya kita, atau Iya. misalnya
somai. Nah, somai kan bukan dari kita misalnya Iya, ya. betul. Nah, kalau mau itu harus cari yang khasnya kita yang ditawarin. Itu yang Itu baru dari sisi makanan. itu baru dari sisi makanan, belum belum yang misalnya- kerajinan, belum yang- passion, ya belum kan? passion, belum yang lain kan ada apa 3F ya katanya. Food, fashion, Food satu fashion. lagi apa tuh lupa saya. Oh, oke, oke. Ada 3. Ya, jadi ya banyak sih saya dapat insight dari Mas Erwin nih ya, pelaku UMKM. Tapi kalau di Apkulindo sendiri teman-teman hari ini kondisinya Ya kita sebenarnya ya teman-teman ini gimana ya namanya pelaku usaha ini kan apa ya, dia mau bicara hari ini nggak ada yang nggak mau, bukan nggak berani ya, tapi malas lah bicara juga, ya nggak didengar gitu Ya. kan, nggak ada pengaruhnya sampai sekarang gitu Ya. kan, dan toh mereka survive sendiri kok, nggak ada tuh yang ini apa kepedulian atau keberpihakan sampai sekarang ya nggak kelihatan begitu ya, sifatnya entah reward, entah itu bantuan, entah Yeah. itu bimtek terkait masalah ini segala macam. Yeah. Nah itu yang harusnya dikencengin lagi gitu kan. oleh pemerintah. Iya, jangan itu jadi proyek tapi nanti dikorupsi, misalnya pengadaan gerobak nonton KM tapi itu dikorupsi. Nah, itu kan banyaknya begitu. Ini kita ngomong terbuka aja lah. Hari ini memang di berita aja ada gitu kan. Iya, betul. Korupsi gerobak untuk UMKM. Nah, itu kan jadi repot begitu kan. Ya. Harusnya kalau memang Miris jadinya ya, Iya, melihat miris. yang harusnya betul, ini pahlawan ekonomi betul. mestinya disupport malah kemudian Kebutuhan menjadi- hari ini apa? Misalnya UMKM itu bahan baku murah. Ya harus Iya. ada misalnya supply atau depot yang mensuplai bahan baku murah. Misalnya dia membutuhkan gula murah, harus memastikan Iya. gula dia harganya segitu. Iya. Karena kalau gula itu naik turun, telur misalnya. Iya. Orang mau bikin usaha, mau bikin takoyaki atau apa sekarang gitu kan. Iya. Telurnya mana? Telurnya sekarang udah 22, udah 2.200 sudah naik. Iya, dan Naik tidak terus. mungkin kita naikkan harga Nggak dengan mungkin naikin harga. dengan tiap hari berubah-berubah Iya. ya kan? Sementara mungkin orang yang beli di situ orang mungkin lah, mohon maaf ya, orang pemerintah tuh makan, kok naik terus? Dia aja ngomel kan, kok naik terus ini Iya. barang harga makanan mahal nih, naik untung. Lah dia nggak tahu harga sekarang berapa telur, Iya. berapa sekarang tepung. Iya. Itu kalau dikonversi itu mau makan berapa, mau untung berapa gitu loh. Kan nggak mungkin dia usaha, Mbak saya modalnya sekian, saya ini sekian, saya buat ongkos sekian, untung saya cuma sekian. Nggak mungkin. Iya. Ya kalau untuk UMKM kenapa sih kita hitung-hitungan banget, tapi kalau untuk yang makanan mahal yang 40.000 dimakan, 100.000 dimakan, Iya. stick di mall dimakan. Iya. Tapi untuk UMKM nawar banget gitu makannya gitu kan. Iya. Barang itu masih belasan ribu masih normal lah kalau buat saya sih. Iya. Ya kalau menurut saya Iya. itu masih ya memang segitu gitu. Masih worth it lah. Worth it lah. Iya. Kalau di bawah 10.000 nggak ada lagi lah. Iya. Kayaknya makanan apa yang di bawah ayam geprek aja mungkin udah berapa? 10.000 tuh udah 12.000. 12.000. Iya. Udah nggak ada lagi di bawah 10.000. Ya karena menyesuaikan juga bahan baku. Menyiapkan bahan baku. Nggak apa suka atau nggak suka harus bisa kompromi dengan inflasi tadi. Ya, padahal ada juga banyak kita temui yang ada UMKM yang ya ibaratnya mereka berbisnis masih menggunakan hatinya gitu kan. Kadang kita nanya, "Pak, kenapa jual barang murah gini?" Ya, biar bisa makan semua. Kan gitu kan. Betul. Jadi itu yang membuat kita luar biasa gitu loh. Mekanisme itu nggak boleh diserahin ke pasar sepenuhnya. Ya, harus ada intervensi. Harus ada berarti. intervensi pemerintah. Di mana peran pemerintah? Kalau kayak gitu nggak usah ada pemerintah misalnya kan. Ya. Ini mohon maaf ya. Ya. Kalau pemerintah nggak bisa mengambil peran di situ, membantu, ya ngapain? Nuntut-nuntut pajak dan segala macam, mohon maaf ya. Ya. Ya di situ permasalahan teman-teman UMKM di situ. Bantulah dia misalnya katakanlah, oh hari ini apa? Pak, ayam naik sekian, saya mau untung berapa? Ya. Ini lagi musim. Setiap musim mau lebaran naik, setiap musim nanti hari raya naik, setiap hari besar Iya. naik. Terus mana katanya dulu ada bikin tim inflasi daerah. Itu fungsinya apa? Bisa nggak mengunci misalnya harga hari ini telur sekian? Ya. Bisa nggak? Atau minimal utuh untuk kebutuhan teman-teman UMKM. Sama lah kayak misalnya Iya, sekarang beda dengan misalnya untuk Iya. kebutuhan konsumsi. untuk konsumsi rumahan Iya, beda. benar. Sama kayak sekarang hari ini kebijakan dari Pertamina untuk misalnya gas kilo Oh gas iya, yang benar, itu. benar. Itu nggak boleh untuk misalnya Iya. untuk warung, itu Iya. untuk perumahan. Itu bisa nggak untuk Nah, kalau Pertamina aja bisa, kenapa komoditas yang lain komoditas tidak? yang lain nggak bisa? Harusnya itu bisa, dan itulah di situ powernya, di situ kekuasaan itu pakailah buat di situ. Oke. Jangan kekuasaan dipakai untuk buat yang lain kan begitu. Tapi buatlah untuk supaya
sejahtera, yang kecil-kecil ini, karena Iya. permasalahannya itu aja kok yang kecil. Saya yakin teman-teman juga yang mungkin di pemerintah yang mencoba usaha Iya. akan merasa bahwa ternyata banyak kok saya lihat gitu pensiunan terus usaha buka iya benar. sate Benar, segala benar. macam Benar. survive, tapi dia juga kita ngomong ternyata jadi pengusaha tuh susah ya Iya. ini dia mesti bisa ini, akhirnya dia nyetop. Misalnya teman tuh dia mantan dulunya malah jabatan terakhir kabit malah, Iya. sekarang dia buka sate. Wah, dia sampai stok, dia bikin freezer berapa stok kambing, potong-potong, dicari kambing Oh. murah segala macam. Tapi itu mereka nyari sendiri, nyari jalur sendiri. Yang survive ya yang memang punya jalur. Iya. Nah, Modalnya alangkah cukup. baik, betul, modalnya cukup. Alangkah baiknya pemerintah di situ mengambil posisi, tidak menyerahkan sepenuhnya ke pasar. Oke. Ini ada loh pemerintah ya kayak misalnya kadang harga pasar murah. Iya. Itu jangan harga pasar murah hanya untuk masyarakat aja, tapi juga untuk pengusaha, Pengusaha ada kuliner. dong. Dan jumlahnya kan gak banyak pengusaha Nggak banyak. kuliner, gitu Nah, kan. Pengusaha-pengusaha. Iya, khusus untuk pengusaha. Iya. Hari ini pasar murah. Harus terdaftar misalnya di OSS, misalnya pengusaha ini baru dilayanin. Kan ada Betul. simbiosis. Benar-benar. Mereka mau taat terhadap aturan, tapi mereka juga mendapat insentif apa begitu. Iya. Mereka datang, mereka tahan ngantri. Oh ya ini apa? Ya hitung-hitungan dia pasti ada. Oh ayamnya hari ini misalnya berapa? Oh dia masuk nih murah, Iya. beli. Oke. Dan dia beli juga partainya banyak bukan untuk ditimbun gitu loh. Betul. Beli beras, beli ini bukan buat ditimbun. Ya, karena untuk mengantisipasi tadi Iya. perubahan harga itu Betul. kemudian menyebabkan teman-teman harus beli dengan partai besar. Betul. Makanya apa ya? Kalau bahasa birokrasi itu strategis anggaran ya. Iya. Harusnya anggaran-anggaran itu pos-posnya itu digunakan pada saat misalnya mau hari raya, mau apa. Oke, Oh, ini itu dibutuhkan untuk nih. aset. Ini dibutuhkan nih oleh pengusaha nih untuk harga murah supaya dia bisa menekan harga karena pasti harga naik. Kalau Operasi pasar, ya kan? Pasar pasti naik. Oke. Operasi pasar. Iya. Sehingga ini untuk pengusaha ini kita siapin ya jalurnya. Ya khusus, dibatasin ya kan. dibatasin. Oke. Ada misal kayak ya kuponnya untuk Ya, untuk kalau nggak beli. mau ngambil ya itu resiko dia. Tapi Betul. kalau pengusaha mau ngambil, ini kita siapin. Ya. Nanti kan bisa didata. Ya. Oh, kebutuhan pengusaha tuh ternyata sekian. Iya. Untuk bisa untuk demand masyarakat tuh bisa terpenuhi sekian. Iya. Itu ukurannya begitu sehingga dia bisa terbantu. Oh, hari ini bisa dapat omsetnya apa? Profitnya bagus. Ya Ini. ekonomi tetap berputar Ekonomi jadinya kan. berputar. Ini juga barang ini diserap. Iya. Ya kan win-win solution. Pemerintah pasti tahu mana yang pos-pos yang bisa diambil untuk murahi tadi. Ya kan? Misalnya kan dia kan pasti berhubungan juga sama pengusaha-pengusaha besar ini, pengusaha telur, Betul. pengusaha ayam. Bantu dong. Ya Ini- jadi pemerintah menjadi jembatan. Iya. Ya. Jadi jembatan. Betul. Kalian kalau mau mensuplai untuk yang besar silakan. Iya. Tapi di supermarket. Nah, Iya. kami mau mensuplai untuk yang UMKM. UMKM. Oke. Kasih kami Ada stok. harga khusus nih. Iya, kasih harga khusus dong, gitu Iya. kan. Iya. Mampu yang mampu hari ini cuma pemerintah, nggak mungkin pengusaha Iya. ini kecuali punya duit ya beli langsung brak Iya. satu kontainer Bisnis misalnya. to bisnis jadinya kan. Ya Iya itu kan tapi yang kuat yang menang. Iya, Jadinya hukum rimba Iya. ya, nggak ada yang UMKM ini nggak ada lagi cerita gitu kan. Iya. Nah, itu kan nggak sehat kalau menurut saya. Menarik banget ya kalau bahas UMKM. Iya, karena mungkin ya hidupnya di situ ya, denyutnya ya. Denyutnya Dulu di situ. kuliah, begitu pulang ke Pontianak 2001, melihat kok Pontianak ini apa ya berkembang, tapi sekarang udah bagus ya, Udah besar. bagus, udah banyak. Udah luar Iya. biasa dibandingin dulu ya. Betul. Dibanding dulu tuh mungkin masih terbatas, kita mau cari makanan ini terbatas. Mau cari makanan ini terbatas. Iya. Sekarang nih udah banyak anak muda yang kreatif yang bikin usaha yang Betul. meniru dari YouTube atau segala macam, apalagi ditunjang dengan digital itu kan. Iya. Nah, itu udah banyak. Iya. Dan tempat-tempat makan yang punya nilai nilai lebih begitu ya dari segi pemandangan itu juga banyak. Iya. Jadi berkembang lah. Nah, cuman itu tadi ya harus diklasifikasi. Ini kategorinya apa, dan jangan buru-buru dulu diterapkan beban-beban itu begitu loh. Oke. Lihat dulu kemampuannya. Oke. Jalan nggak, berapa karyawannya, berapa gajinya ini. Oke, dilihat dulu, dibedah begitu. Si usaha itu kan harus dibedah penyakitnya apa. Kalau tiba-tiba tutup nggak tahu penyakitnya apa, Ya. ya udah biarin. Itu kan sebenarnya harusnya bisa dilihat. Jadi harus ada pembinaan ekstra ya. Iya, harus ada pembinaan. Dan memang harus orang yang ngerti. Kebanyakan tuh orangnya nggak ngerti. Ya karena kan gini, usaha. kita juga tidak ya bukan berarti kita menganggap pemerintah adalah musuh kan, enggak. Enggak. Ya kan, karena enggak sama sekali enggak itu. karena kita kan ingin berpartner sebenarnya. Nah, Kan- cuman kadang ya mungkin pemerintah dari sisi
sisi apa lebih banyak sisi melihat dari sisi administratifnya gitu loh. Ya, Nah, itu dia. sedangkan kondisi di lapangan tidak seindah di atas kertas kan begitu. Dan ada beberapa juga yang saya temukan ketika berdiskusi mindsetnya juga keliru, yaitu tadi melihat bahwa kondisi ekonomi Kota Pontianak ini bagus, bertumbuh. Oke. Kafe buka, Ya. ini buka, kafe yang besar-besar, Ya. apa yang mahal-mahal buka Ya. di Pontianak. Berarti Pontianak itu oke kata dia untuk bisnis. Ya. Berarti oke juga untuk pajak. Nah, itu salah. Secepat itu menyimpulkannya ya. Sekarang gini, analoginya. Nih kita punya kue. Kita punya kue nih ya. Ya. Kue ini satu loyang. Ya. Yang tadinya dibagi 4, Ya. itu 2, Ya. 4 porsi. Ya. Cuma 4 pengusaha di situ makan kue di situ. Penduduk Kota Pontianak luasnya segitu 500.000 penduduk. Ya. Yang makan kan 500 penduduk itu kan Ya. itu. Dibagi 4 itu. Bagi 4 itu. Ya. Otomatis omsetnya gede Besar, dong, besar. sekarang udah ketika mulai- buka pertumbuhan yang tadi dibilang pertumbuhan itu buka rumah makan, tiba-tiba jadi 100 kue yang tadi satu loyang dibagi 100. Ya. Logikanya omsetnya naik apa turun? Yang kecil-kecil ini turun. Berbagi kan. Berbagi. Nah itu yang harusnya di situ dilihat bahwa nggak bisa lagi oh kamu kan kemarin usahanya bagus. Nah, dulu. Ya. Tapi ketika ada ini Market itu share-nya nggak- jadi makin kecil. itu nggak pernah didata dan nggak pernah dianalisa dari sisi itu. Dan bagaimana kemudian bisa membuat supaya market share ini juga masih tetap sehat gitu kan. Jadi semua bisa Betul. merasakan dengan adanya perkembangan itu, yang lama sudah ada di sini tetap bisa tumbuh, Betul. yang baru juga punya peluang untuk bisa. Iya. Itu yang bijaknya di situ. Jadi Iya. harusnya begitu. Jangan jadinya barbar ya, maksudnya yang besar juga iniin, dikejar, Iya. terus yang kecil disamain gitu. Iya. Akhirnya untung-untungan dapat syukur, nggak dapat ya udah nggak dapat awas begitu kan. Nah, kan jadinya begitu gitu kan. Tutup ya. Awas ya tegut itu kan nggak bisa begitu. Jadi harusnya wah dia ini nggak bisa nih, ini harus ada begitu gitu. Jadi ya namanya juga pelayan abdi masyarakat kan Oh, begitu. iya. Nah, itu harus posisinya di situ. Jadi saya pikir hari ini butuh kepemimpinan orang-orang yang ngerti tentang UMKM, Oke. yang paham. Ya. Ya kalaupun dia tidak berangkat dari UMKM, mungkin dia berangkatnya dari yang bidang-bidang lain lah ya. Iya. Tapi setidaknya hari ini harus ada yang peduli terhadap UMKM, Yang mau mendengar lah. yang mau Iya. mendengar lah. Iya kan? Mendengar suara-suara kita kan Betul. dari video ini. Betul. Karena Kota Pontianak itu apa yang dibanggakan? Selain jasa. Ya kan? Iya. Kota Pontianak nggak punya industri yang seperti daerah lain, misalnya industri mobil atau Oh iya, apa. betul. Nggak punya. Dia Apalagi jasa. pariwisatanya. Apalagi pariwisatanya Kota Iya. Pontianak ini jasa. Jasa. Jasa Betul. termasuk makanan. Kalau itu tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi dikuatkan lah ibaratnya, Oke. itu nanti akan kalah sama makanan-makanan yang internasional tadi, makanan Jepang, Ya. makanan Korea. Ya. Orang kita ke Pontianak ya, mau makan apa? Mau makan marugame, mau makan udon, kan lucu. Iya. Ya, terus mau nyari apa di Pontianak? Harusnya kan, kita mau ke mana? Mau makan ini, misalnya bubur pedas atau makan ini. Harusnya ada Iya, yang pertumbuhan negaranya ya kan. iya kelihatan begitu Iya. pertumbuhannya itu. Nggak mikro terus begitu. Harus ada perlawanan lah begitu loh. Ya, harus ada perlawanan. Nah, di situ namanya keadilan gitu. Oke. Nggak kecil umur hidup kecil terus gitu kan. Iya. Ya, itu memang butuh effort yang kerja itu tadi itu kerja orang yang memang ikhlas gitu, memang Iya. benar-benar dia mau berjuang di situ. Ya mudah-mudahan apa yang kita suarakan di sini setidaknya memberikan masukan lah ya, intinya. Ya. Masukan kepada pemerintah ya kan. Kemudian juga kepada kawan-kawan UMKM ya, bagaimana spirit supaya ya harus tetap bertumbuh dan Iya, iya. dalam kondisi yang serba sulit hari ini, dan kondisi nanti ke depannya juga yang ya dengan ancaman-ancaman global yang akan segera kita hadapi gitu kan. Iya, iya. Dan itu memang ya dengan bergabungnya dengan di asosiasi ya kan, itu juga kemudian bisa membantu kawan-kawan UMKM Insyaallah. ya, terutama yang kuliner ya, kalau di Betul. Kota Pontianak bisa tetap eksis ya kan, sampai ya kita kan belum pernah melihat ada usaha di Indonesia yang tumbuhnya sampai puluhan tahun ya kan, ratusan tahun gitu loh, skala UMKM ya. Kalau yang besar-besar kan mungkin udah banyak gitu loh. Jadi udah survive kan. Heeh. Dan memang hari ini asosiasi ini harusnya diperlakukan sebagai mitra harusnya. Ya. Jadi kan ciri-ciri suatu peradaban yang modern atau apa itu kan ada Ya. orang yang mau berkumpul, mau membentuk suatu
perkumpulan Iya, awalnya iya. bahwa bagaimana nih, ini kan prinsip-prinsip ngatur negara, mengatur daerah gitu ya. Iya. Ada orang yang ngerasa satu nasib sepenanggungan. Ya, Dia makannya di situ, tapi kok gue ngerasa kayak gak diperhatiin pemerintah. Dia membentuk asosiasi. iya. Nah, pemerintah nggak capek-capek kan? Nggak perlu capek-capek satu-satu. Ya, tinggal kumpulin aja di Kumpulin satu itu. asosiasi Yuk, satu. kita ngumpul, kita Nah, ngobrol, apa ya nih kan? masalahnya? Nah, harusnya asosiasi dilakukan sebagai mitra pemerintah. Jadi sehingga Oke. pemerintah membutuhkan akses informasi, solusi apa cepatnya ke asosiasi. Oke. Jadi memang harus door to door, capek hari gini usahanya apa, offset berapa, capek. Iya, kalau misal pun mau nyampaikan apa sosialisasi program, kebijakan atau misalnya program, kebijakan, ya tinggal capek. ketemu aja Iya. dengan asosiasi ya kan. Iya. Nih kami mau ngadakan ini ya kan, segala macam. Apa nih yang bisa dibantu oleh asosiasi kan? Jadi Seperti orang itu. sekarang hari gini nggak priori gitu kan. Iya. Orang sekarang antusias bahwa oh ya memang benar ada program untuk bantuan dari pemerintah. Itu yang dikejar. Bukan hanya mau pas pemilu aja gitu kan. Iya. Wah, ini saya lagi makan di sini misalnya kan. Kan biasanya gitu, makan Iya. di sini ini enak ini nih. Pencitraan. Pencitraan. Nah, itu kan enggak, tapi apa kebijakan dari orang yang nanti akan duduk di menjadi apa? Wakil-wakil rakyat ini gitu Iya. kan terhadap UMKM. Oke. Dia ada nggak keberpihakan? Jangan pajaknya dikejar terus gitu kan misalnya Iya, kan. iya. Nah, tapi dia bagaimana nih UMKM ini bisa tumbuh gitu kan? Dia Iya. bertanggung jawab juga gitu terhadap dunia UMKM, karena itu apa berapa banyak yang dibiayai dari usaha kecil menengah itu. Iya. Kalau kita hitung gitu ya, Iya. ya dari yang mulai karyawannya, Betul. dari mulai yang ngangkut dari pasarnya, Betul. dari mulai tukang parkirnya. Iya. Itu berapa banyak orang yang bergantung terhadap bisnis itu. Ketika suatu UMKM itu maju, Iya. yang di sekitar itu pasti Jadi akan merasakan manfaatnya. rantai ekonominya. Betul. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bukan hanya lihat pelaku usahanya kayak enggak, tapi semua itu akan berdampak. Oke. Dan ketika itu digerakkan oleh asosiasi segala macam bisa sama-sama, itu akan banyak yang terbantu gitu Iya. pada kerja sendiri. Ya kan? Makin panas kayaknya Mas Irwin. Nah, ini baru ngomongin ini ya. Ini kan baru obrolan pertama kita. Nanti kita mungkin akan bahas lagi banyak hal tentang Banyak sih, UMKM ya kan. Ya terutama untuk ya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin bicara pengalaman ya, Ya. Bang Paul ya. Ya untuk usaha itu memang masalah modal. Kalau memang disarankan ya, kalau Ya. menurut saya untuk pelaku usaha yang baru mulai, kalau memang bertanya masalah modal, kalau bisa memang modal itu tidak melalui pertama ya dihindari dari bank, Dari bank dari institusi, jangan. atau Karena- hutang. Atau hutang. Oke. Ya kalau bisa dari keluarga, Oke. dari mertua atau dari bapak. Oke. Itu paling available lah, yang bisa karena itu trial and error-nya kan tinggi. Dan paling safe juga jadinya. Paling safe itu. Ya tetap ada hitung-hitungannya, Betul. tetap ada profesional, tapi kalau kita memulai usaha udah dengan bank atau koperasi yang ada bunga, Ya. itu Pressure-nya ya. tidak mengajari apa-apa. Memang dia akan mengelola itu ya. Kalau butuh dana, gue butuh ini itu. Tapi kan ada agunan, ada jaminan. Ya. Tapi kan hari gini berapa banyak orang yang gagal dan agunannya tidak sesuai dengan pinjaman, tapi agunannya besar terus disita kan gitu. Iya. Itu kan jadi masalah juga, Iya. permasalahan. Dan ya mulailah dengan yang memungkinkan. Jangan juga terlalu tinggi gitu. Kalau Iya. memang modalnya bisa didapat di sini ya mulai dari yang kecil dulu. Karena kalau itu gagal masih ada kesempatan untuk bangkit Iya. gitu kan. Recovery lagi ya kan? Recovery. Karena kalau udah berurusan sama bank repot kan? Repot. Kita mungkin bisnisnya bikin cepet naik tapi juga cepet turun. Ya. Karena sekarang bunganya itu yang Ya. nggak sanggup pinjamnya 500 hitung-hitung balikin 700 misalnya Iya. kan 200 juta habis gitu. Nah, itu Iya. yang harus dihindari untuk Pemula ya. pemula begitu. Dan itu tadi fokus Ya. sama usaha, jangan buru-buru juga, Sabar ya. sabar. Kok kata Pak Jokowi ojo ke susu. Ya, apapun bisnis itu, walaupun kecil bisnis itu, tapi itu menghidupimu. Ya. Itu bisa menghidupimu, Ya. anak istrimu, itu kamu harus syukuri. Itu prinsipnya situ. Ya. Jangan langsung lihat wah bisnis orang ini. Kita nggak tahu, orang kita lihat dari luarnya oke. Ya. Kebanyakan orang melihat ketika orang itu udah sukses. Betul. Dia nggak nah, lihat prosesnya. Dia nggak lihat prosesnya, pasti nggak. Kita ngeliat orang itu pada saat wah dia udah punya mobil 3, Iya. punya truk 5, Iya. udah jalan-jalan ke Bali. Cabangnya di mana-mana. Cabangnya di mana? Tapi kita nggak tahu dia bangun pagi mikirin ini, ngangkut Iya. ini, beres ini, motong
mentang motong-motong Tidurnya cuma sejam, 2 jam. itu orang nggak perhatikan. Oke. Jadi proses itu yang orang nggak perhatikan. Hari gini orang pengennya instan, nah, itu yang repot. Iya. Nggak boleh instan itu. Jadi itu buang jauh-jauh mindset Buang itu. jauh-jauh mindset itu. Harus proses itu harus dilalui. Mau sukses, by proses. Oke. Nggak bisa tiba-tiba jadi pengusaha tuh udah wah jadi ketua kadin gitu kan. Oke, Mas Erwin. Siap. Ini asik sekali ngobrolnya dan nggak terasa. Dan mudah-mudahan ya dengan warga kota yang nonton video ini dapat inspirasi lah bagaimana mulai bisnis ya kan, kemudian UMKM dan pemerintah juga bisa makin lebih aware, lebih care dengan UMKM karena ini pahlawan ekonomi. Siap. Ya, Betul. dan untuk menghadapi kondisi kita yang akan lebih sulit di kedepannya. Oke, Mas Erwin, itu aja obrolan kita warga kota di siang hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Terima kasih. Dadah.